bersama dengan para tokoh nasional, ada sekitar 100 orang lebih yang hadir untuk launching 2 buku terbaru saya. Yang pertama adalah Jalan Samurai Akademik, Nalar Keberanian dan Tanggung Jawab Ilmiah Dr. Tifa. Ini sebetulnya tulisan bersama dengan para ahli neuroscience. Mereka bermaksud untuk melakukan rekonstruksi bagaimana seorang Dr. Tifa itu berpikir, ya, terutama dengan menggunakan konsep sistem teori. Artinya, menurut penelitian mereka terhadap cara berpikir saya, bahwa setiap fenomena yang terjadi, setiap peristiwa yang terjadi, itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi, dalam hal ijazah Joko Widodo misalnya, maka ini bukanlah sekedar kotak pandora, tetapi merupakan sebuah notes, ya, pertama yang menghubungkan antara notes satu notes yang lain, terutama bagaimana 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, termasuk dari bagaimana riwayat yang bersangkutan hingga bisa mencapai level presiden yang dimulai menjadi wali kota 2 kali di Surakarta, lalu kemudian dilanjutkan gubernur DKI Jakarta. Nah, yang menarik bagi para ilmuwan ini adalah bagaimana saya itu menjadi seorang ilmuwan akademisi diametral. Jadi bagaimana memanfaatkan atau menggunakan ilmu epidemiologi perilaku, ilmu kedokteran yang kemudian saya jahit bersama dengan ilmu politik dan ilmu digital forensik menghasilkan ilmu neuropolitika. Dan ketika ilmu neuropolitika itu tergunakan sejak tahun 2022, pertama kali, tepatnya adalah pada bulan Oktober 2022, ketika untuk yang pertama kali spesimen dari ijazah Joko Widodo itu dimunculkan di publik, ya, itu pertama kali secara official oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM di UGM sendiri, yang mana ada 2 artefak, ya, yang menjadi curiosity saya, ya, dan kemudian juga terkait juga dengan perilaku dari Dekan Fakultas Kedokteran UGM tersebut, karena sudah dari sejak 2016 hingga 2022 ada 2 korban kriminalisasi akibat ijazah Joko Widodo bernama Pak Bambang Tri yang mengalami pembenjaraan selama 2 kali dan dan Gus Nur, ya, tahun 2022, di mana sampai vonis itu ditetapkan hingga kemudian keduanya mengalami penahanan, ijazah Joko Widodo belum juga ditampakkan. Malah kemudian ijazah tersebut ditampakkan untuk yang pertama kalinya bukan oleh Joko Widodo sendiri, tetapi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Pak Dr. Sigit Sunarta. Nah, itulah pertama kali saya secara pribadi melakukan penelitian, terutama terkait dengan latar belakang dan jejak dari ijazah Joko Widodo. Sampai ujungnya, ya, final destination yang saya dan Mas Roy Suryo dan Bang Rismon adalah ketika kami bersama-sama melakukan penelitian secara independen dengan ilmu kami masing-masing, yang kemudian kami satukan kesimpulannya di dalam buku Jokowi's White Paper di tanggal 28 Agustus 2025. Sebetulnya tugas kami sebagai ilmuwan sudah selesai di situ. Namun kemudian muncullah para ilmuwan yang lain. Itulah sifat dari masyarakat ilmu pengetahuan. Ketika para ilmuwan sudah bergerak, maka akan menarik dari para ilmuwan yang lain, yaitu dalam hal ini ada Pak Dr. Bonata Silalahi dan Ibu Dr. Leni Lydia dari ITB. Mereka berdua bersama-sama memberikan tambahan sebuah novum, ya, sebuah peristiwa baru dan sekaligus sebagai bukti baru, yaitu di mana mereka berhasil memunculkan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo untuk meraih jabatan presiden di tahun 2014, 2019 dan gubernur Jakarta tahun 2012 serta wali kota Surakarta tahun 2005-2012. Nah, oleh karena itu maka pada tanggal 24 Februari 2026 kemarin, 2 hari yang lalu, saya diminta oleh pelapor, ya, dalam sidang citizen lawsuit diminta sebagai salah satu ahli, dan alhamdulillah berkat dari apa yang ditemukan oleh Dr. Bonata Silalahi dan Ibu Leni Lydia, maka saya melanjutkan kembali penelitian saya yang ternyata memang masih ada chapter-chapter yang memang perlu penegasan kesimpulan ilmiah. Dan saya kemudian setelah tanggal 28 Agustus 2025, sejak saya selesai di dalam melakukan penelitian terkait dengan perilaku dan neuroscience
behavior dari Joko Widodo. Saya menambah lagi ilmu penelitian dengan metodologi menggunakan matematika model, yaitu dengan menggunakan model Bayesian, heuristik, dan model Monte Carlo. Akhirnya justru malah menemukan sebuah evidence yang ini sebetulnya adalah pamungkas, ya, yaitu perbandingan antara foto yang ada pada ijazah Joko Widodo, saya bandingkan secara matematika dengan foto yang bersangkutan Presiden Joko Widodo. Ternyata hasilnya mencerminkan sekali, yaitu saya perhatikan kembali bahwa perbedaan dari foto yang ada pada ijazah Joko Widodo, baik yang diupload oleh Dian Sandi Utama pada 1 April 2025 sampai kepada 6 siswa yang lain, menunjukkan secara matematika berbeda sebesar 92,37% dengan foto Joko Widodo yang menjadi mantan presiden. Nah, di sini kemudian akhirnya jadi muncul sebuah prinsip bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan dokumen yang ada, yaitu spesimen ijazah seseorang bernama Joko Widodo dan foto-foto dari mantan presiden Joko Widodo, kesimpulannya ada 2 orang bernama Joko Widodo yang berbeda. Artinya foto yang ada pada ijazah Joko Widodo bukanlah foto Presiden Joko Widodo yang menjadi presiden. Bu, sebelumnya selamat ulang tahun dan selamat atas launching bukunya. Baik, yang pengen saya bahas adalah dengan munculannya buku ini akan menimbulkan spekulasi baru tentang huru hara lah politik Jokowi yang secara akademik. Nah, itu kedepannya nanti bagaimana, Bu? Memang targetnya buat kuping ternak Mulyono panas atau gimana? Ya, sebetulnya target saya adalah untuk menyelesaikan polemik ini. Ya, target saya adalah untuk menyelesaikan polemik ini supaya selesai, karena pada tanggal 24 Februari 2026 kemarin saya sudah membuat simpulan akhir, ya, bahwa untuk soal ijazah yang beredar yang kami teliti, spesimen utama yaitu yang diposting oleh Dian Utama itu 99,9% memang palsu. Lalu tambahan lagi berikutnya, simpulan yang kedua adalah bahwa foto yang ada pada ijazah itu bukanlah foto mantan Presiden Joko Widodo, dan ini bukan saya yang menyatakan, ini matematika yang menyatakan, ilmu matematika model Bayesian heuristik yang menyatakan bahwa foto yang ada pada ijazah berbeda 92,37% dengan foto Presiden Joko Widodo. Artinya sebetulnya kami bukan bikin huru hara, kami justru ingin memberikan solusi. Jadi ini kan kembali kepada pemerintah, ya. Sekarang ini sebetulnya wasitnya itu pemerintah. Ketika kami peneliti, ketika kami para akademisi ilmuwan ini sudah bekerja dengan hasil yang maksimal untuk menyelesaikan polemik ini, tinggal pemerintah kemudian membuat keputusan. Mereka yang di sedang CRS mereka dianggap tidak Oh ya itulah. Ya memang kalau yang memberikan opini argumentasi itu junior, ya. Jadi yang bersangkutan sendiri, pengacara yang ditunjuk oleh UGM sendiri sudah menyatakan bahwa dia itu selain berasal dari ilmu sosial juga memang sangat junior. Nah, makanya pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat beginner, ya. Pertama adalah soal kompetensi yang dikaitkan dengan Scopus, ya. Nah, ini saya juga harus sampaikan bahwa bukan saya tidak menghormati jurnal, bukan saya mengecilkan arti jurnal ini, ya, tetapi posisi saya seperti yang saya sampaikan pada sidang sudah tidak di situ. Ya, saya ini sebagai peneliti sudah sangat senior, jadi kebutuhan akan diseminasi dari hasil penelitian saya itu menggunakan jurnal-jurnal Scopus itu sudah selesai, ya, sudah selesai. Karena apa? Terutama kepentingan atau kebutuhan para ilmuwan untuk menuliskan publikasi ilmiahnya menggunakan jurnal-jurnal berbasis Scopus dan sebagainya, itu pertama adalah untuk penilaian HUM atau kenaikan pangkat, atau kalau seorang akademisi, ya, dia akan ingin meraih jabatan rektor kepala hingga profesor, ya, begitu. Kalau saya kan tidak lagi, itu sudah dunia masalah buat saya. Dan kedua, saya sampaikan, dan ini juga diprinter oleh para tamu, para pasar, ya. Dan saya sampaikan bahwa saya itu pada titik sekarang adalah jejak atau mengikuti tradisi, ya, budaya para ilmuwan terdahulu. Saya contohkan pada sidang itu Socrates, ya. Socrates pada
ada 2.500 tahun yang lalu itu, dan kemudian para filsuf berikutnya, para ilmuwan berikutnya itu tidak menggunakan jurnal untuk mempublikasikan kayak ilmunya, tetapi menggunakan buku. Nah, tradisi itu saya ikuti sejak bertahun-tahun yang lalu, maka buku saya banyak ya, ini adalah buku saya yang kesekian gitu. Jadi tradisi saya ikuti. Kenapa? Satu, kalau kita menggunakan jurnal, maka diseminasi itu tidak akan tercapai pada masyarakat luas, karena yang membaca jurnal itu adalah masyarakat ilmuwan sendiri, sehingga masyarakat awam tidak punya akses, karena baca jurnal secara lengkap itu berbayar, mahal gitu kan, dan biasanya para ilmuwan akademis itu dibayar sama universitas masing-masing. Nah, masyarakat bagaimana bisa mengakses ya kan? Nah, tetapi kalau buku itu masyarakat bisa mengakses dengan gampang. Jadi buku saya ini saya harapkan tidak hanya dimiliki oleh individu saja, tetapi dimiliki oleh para institusi, perpustakaan universitas dan sebagainya, sehingga yang membaca bisa banyak. Satu buku satu universitas, mahasiswa yang bisa ribuan bisa membaca satu buku ini, dan banyak masyarakat yang bisa mengaksesnya. Bu, saya mau bahas